Kemudian kewajiban kami termasuk kelengkapan dokumen, paspor, dari yang kita sampaikan. Jadi penghubungan ini tidak hanya terkait dengan informasi dan TV saja Bapak Ibu sekalian. Jadi pelayanan maksimal itu karena kalau sana kemarin sudah berkali-kali disampaikan, sekarang harus dapat online dulu, online mungkin nanti baru hari siapa seminggu, dapat sampai ke sana. Polisi itu foto ngantri seharian itu, di foto ada baru transfer lagi ke kantor pos. Nanti seminggu lagi harus ke sana lagi sampai ngambil, nggak boleh diwakili. Ada ngambil itu sampai sana seminggu, sampai sana baru jatuh. Nanti dikasih jatuh minggu depan lagi ngambilnya. Itu makanya kita mempermudah supaya jamaah tidak capek. Jadi hal-hal yang seperti ini setidaknya tidak menjadi beban gitu loh. Jadi jamaah sudah fokus mempersiapkan ibadahnya. Tapi kalau memang mau buat sendiri mau silakan, paksaan, paspor. Nah, terkait yang buat sendiri, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena Mas Priyo ini data-data yang sudah dikumpulkan kemarin itu diinput Mas Priyo, dilaporkan. Jadi nanti kita bertahap, mungkin nggak langsung 250 semuanya nggak, mungkin sehari 50 sampai 40 ya, 70-an. Jadi terkait yang bayar atau belum nggak usah dulu. Yang penting kalau mau ikut di sini, ketika nanti buat bayar, kalau membutuhkan nggak apa-apa, tetap kita data semua. Jadi nanti sehari itu 70. Nah makanya kalau nggak lapor, sudah kita laporkan ke sana, nggak bisa dikain lagi nanti datanya kalau mau buat sendiri. Jadi kalau mau buat sendiri, bisa siapa lah kalau bahasanya di rumah, ya enak saya mau buat sendiri, telepon langsung aja Mas Pri. Namanya saya mau buat sendiri. Atau yang sudah punya, jangan diam aja, yang sudah punya. Contoh ada, dia sudah punya luar negeri. Kalau paspor bukan haji kan cuma 2 surat saja. Contoh saya punya luar lagi, kalau haji kan 3, harus nama bulatnya lagi, gitu. Makanya harus dirubah. Kalau yang sudah punya paspor, dilaporkan ke pasti juga, gitu. Ya, saya sudah punya lah, nggak apa-apa, nanti aja. Secepatnya juga dikasih ke pasti. Atau tadi ada kasus juga yang sudah pernah buat itu dari malam juga ya nanti kita nggak salah checklist gitu ya, siapa tahu nanti ternyata kita cek tadi ternyata paspornya ada di namanya pertemuan 15 kali ini kami harap komunikasinya gitu, komunikasi yang aktif, ada apapun ya ini apa anaknya yang sudah gitu hanya ini gimana paspornya dan ini kayak seperti paspor gitu. Kemudian terkait dengan informasi-informasi akomodasi, nah nanti kita sampaikan juga hotel, pesawat, over dan lain-lain. Nah yang paling utama ini yang renang nih Bapak Ibu sekalian, istiqomah. Ini kemarin kami berhari di Jakarta ini yang jadi titik kritis dari pembahasan pemerintah Arab Saudi terkait istiqomah. Istiqomah ini nanti kemungkinan ada aturan-aturan baru yang disampaikan Kementerian Agama karena memang istiqomah ini ataupun kesanggupan kesiapan jemaah dalam finansial, mental dan yang paling penting kesehatan. Ini jadi masalah besar karena apa? Ternyata jemaah Indonesia ini penyumbang kematian terbesar di Arab Saudi. Jadi hampir 50% itu jemaah dari Indonesia. Nah ini yang termasuk jadi undangan di kemarin ya. Kita tahu sendiri Kementerian Agama sedang ada masalah ya. Salah satunya ya perberangkatan ini. Ada beberapa mungkin kasus ketika dia memang tidak layak berangkat itu diberangkatkan. Nah ini yang jadi paling besar. Makanya kita kami lagi menunggu nanti kita jelaskan juga di akhir bulan ini kemungkinan aturan-aturan terkait keberangkatan dan istiqomah ini disetujui oleh DPR.
Karena kenapa kami mengusulkan? Nah, undang-undang kan yang pertama itu lagi revisi. Direvisi oleh DPR, kemudian akhir bulan ini. Jadi nanti aturannya masih sama, mungkin revisi juga, tapi setidaknya ada pengetatan yang jelas. Kemarin Menteri Agama menyampaikan mereka sudah mau luar biasa, tapi penyampaian dari pemerintah Arab Saudi yang pertama itu soal Indonesia, kesehatan yang utamanya, karena itu jadi tinggi. Kemudian kami juga mendampingi terkait jam atau perubahan ini juga ada aturan baru di 2025 kemarin, dan ini masih bisa melalui kabinet. Kita ikut saja Bapak Ibu sekalian, yang penting uangnya disiapin. Kalau jam ini tadi ini waktu gitu, dan kalau perubahan ya monggo Bapak Ibu sekalian, monggo di sana atau nggak perubahan tidak masalah, tapi yang penting jamnya ini. Nanti kami dari kabinet itu mengkoreksi dengan kalau itu memang harus lewat basnas, kita ikut basnas, kita ikut aturan saja. Tapi dari kabinet kami ingin mempermudah, jadi daripada nanti sendiri-sendiri atur itu bareng-bareng saja, itu lebih mudah gitu loh. Atau nanti langsung ke pemerintah Saudi, ada lembaga di sana, kita ikut saja. Jadi kenapa di awal tadi saya sampaikan kalau nggak ada usul berangkat, itu supaya kita fokus. Karena waktu dari di sana itu dengan 250 karakter itu sulit untuk kita menurunkan ibadah kita pada sekali. Kita berdoa saja serumah itu, ibaratnya ke kamar aja mungkin 10 hari itu pasti cek out, apalagi baru kenal 40 hari sekamar ruangan. Nah, makanya kita butuh kebersamaan dan yang saling mengenal gitu. Kemudian tadi aturan-aturan baru nanti kita sampaikan ketika berangkat, di sana gitu, dan waktu kepulangan. Kemudian yang paling penting juga terkait pendampingan pelaksanaan rekomendasi. Ini yang paling utama. Jadi rekomendasi ini pendampingannya ketika nanti Arbusna, kemudian partisipasi dan usul hadir ini semuanya nanti insya Allah didampingi oleh Abah secara langsung. Mudah-mudahan karena aturan baru tadi yang saya sampaikan insya Allah ya setiap tahun pasti dapat porsi insya Allah itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ini insya Allah di luar ini pasti aktivitas nanti juga pendampingan aktivitas di hotel dan aktivitas lainnya. Nah, kemudian tadi kan kewajiban KPIH untuk ibu sekalian secara umum. Nah, kemudian KPIH juga punya hak dari kegiatan-kegiatan ini. Nah, secara aturan pembayaran itu maksimal di aturan itu 3,5 juta sekalian. Tapi KPIH kami 2,5 juta. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami kemarin kumpul dengan mereka Sabang, Jawa Barat utamanya, dia ngambil 3 juta setengah semuanya. Jadi sama. Dulu sempat ada yang 2 juta setengah, ada yang 3 juta, ada yang sebulan. Di Jawa Barat itu sama, 3 juta setengah semua. Nah, kalau di Jawa Timur variasi masih katanya. Nah, tapi secara umum pembayaran kalau lebih dari 3,5 juta itu nggak boleh, menyalahi aturan. Jadi kita ikut aturan. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian tahu kenapa sih 2 juta setengah, kenapa nggak 1 juta kan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada aturannya gitu, ada aturannya dari peraturan tadi kita sampaikan gitu. Nanti kan ada yang nanya, wah di sana 2 juta setengah, di sana 1 juta, ya gitu. Nah, ini dasarnya kita sampaikan. Kemudian kita mendapatkan izin, jelas tadi itu menyelenggarakan bimbingan ini, menyelenggarakan bimbingan untuk dapat pendampingan gitu. Nah, dari kalau masih memungkinkan tadi kita sampaikan juga syarat untuk jadi pemimpin saya itu harus ada sertifikat Bapak Ibu sekalian. Jadi sertifikatnya itu pelatihan di Kemenang selama 10 hari. Banyak yang lulus gitu, karena posisinya memang pendampingan, bukan pembimbingan. Pendampingan haji itu 20% mungkin 80% itu pendampingan. Karena sekarang semalam itu anggota DPR PKB dari daerah itu mau teruskan membantu KPK semua. Karena kebanyakan ya mereka cuma berkenan saja pendampingannya kurang. Ketika bangun nanti nggak bisa ke kamar mandi nggak boleh bangun. Ketika bangun nanti nggak mau makan hari
80% itu pendampingan KBH itu ya dinilai puas. Makanya Kementerian Agama membentuk mitra resmi itu KBH, itu laporan yang baru nanti. Kemudian informasi, oke. Kemudian pendampingan. Nah, di pendampingan nanti tidak hanya di sini. Jadi kita mengasih 15 kali di sini, Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika kita masuk, kita mengasih lagi. Jadi nanti di Madinah ketika kegiatan-kegiatan syiarah kita mengasih juga di sana. Nah, kemudian nanti di Mekah ketika kita mau berusaha haji, ketika kita akan melaksanakan al-musnah, kita mau ke Arafah, ke Mina, dan itu masih lagi persiapan lagi gitu. Jadi mengasihnya tidak hanya di Indonesia, tapi di Arab Saudi pun mengasih juga. Jadi biasanya kalau di Arab Saudi mengasihnya kita pakai lantai rumah makan, kumpul bareng, nanti ke tempatnya Sina, itu kita mengasih di sana juga, tidak cuma di sini saja. Nah, semuanya ini kalau untuk Kementerian Agama dari pendampingan mulai persiapan keberangkatan, nah ini tujuannya cuma tiga ini untuk supaya jamaah itu dibayar benar. Dalam artian benar itu sesuai dengan itu yang dibuat dalam artian. Karena ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ini jamaah saya sendiri dari Suci. Haji 25 kemarin. Di masjid itu satu tahun itu jamaahnya cuma 60 orang Bapak Ibu sekalian, karena memang di sana pecahan kabupaten baru, kemudian pendaftarnya masih belum banyak, jadi setiap tahun sedikit. Jadi karena mereka belum ada KBH, jadi pendampingnya tidak bisa berapa. Jadi memilih waktu yang tepat untuk toa kurang tepat mereka. Ketika toa berpuasa, jadi menurut maghrib ada jamaah itu yang cuma toa saja sapi. Karena memang mereka nggak tahu gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya tujuan KBH ditutup minimal 15 kali nanti di Arab Saudi pendampingan lagi supaya ibadahnya benar. Dalam artian rukunnya terpenuhi. Perkara nanti itu diterima adalah itu bukan urusan kita, itu karena Allah. Yang penting kita intinya rukunnya terpenuhi, itu menunggu itu. Kemudian lancar dalam artian jangan sampai nanti ada yang sampai bisa ketika harus bisa memilih waktu-waktu yang tepat gitu. Kalau abang insya Allah sudah hampir 30 tahun pelatihan sana sudah tahu waktu yang tepat gitu. Dari mulai zamannya yang agak lokal sampai 2020 ke sini dengan COVID yang lancar, kemudian 24 itu mulai praktek lagi, insya Allah dia sudah tahu waktu-waktu yang tepat. Jadi karena di sana nanti waktu-waktu kita harus tadi itu diserahkan ke masing-masing kloter. Jadi tidak ada pengaturan gitu. Jadi kita harus tahu waktu-waktu yang tepat. Nah ini jadi supaya lancar dan sesuai tuntunan. Nah ini yang paling utama yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, kita ada 15 kali pertemuan. Pertama kemarin kita sudah pertemuan yang pertama itu terkait dengan persiapan dan pengenalan. Hari ini kita materi yang kedua terkait persiapan fisik, mental dan kesehatan. Tadi yang dibahas saya bilang tadi. Nanti setelah ini 2 minggu lagi ya Bapak Ibu sekalian, 2 minggu lagi kita akan bahas. 2 minggu dari sini kita mengasih lagi terkait materinya hukum dan hukum haji. Kemudian materi yang selanjutnya ini gabung nanti hukum dan hukum haji serta pengambilan di tempat kita melakukannya. Kemudian pertemuan 4 ke 7 ada ibadah di Mekah, juga ibadah di Madinah sekalian, kemudian cara berihram, bagaimana memakai ihram yang aman untuk bapak-bapaknya, karena kalau secara memakai ihram bisa semua mungkin bapak-bapaknya memakai salah, tapi bagaimana memakai yang aman, tidak bahasa blokor gitu ya. Nah itu seperti apa? Terus nanti kita sampaikan, kemudian utamanya larangan-larangan ihram ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian, karena terkadang kita ini menggampangkan gitu, nggak apa-apa lah, nah ini ada gitu. Makanya berkali-kali nanti kita sampaikan, makanya yang paling besar poin dari Kementerian itu 80% itu pendampingnya. Kalau pendampingnya seperti ini, jadi sambil itu berkali-kali
apa ya 50 itu kan bisa naik kalau itu pendampingan itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sampaikan tadi kalian itu wajib dapat porsi karena utamanya pendampingan di sana nanti satu-satu sampai tadi suruh bulan karena ketika apa itu jadi saya itu kan di belakang ada kan berhenti ternyata dia berulang kali tolaknya nanti kita tanya ulang dulu kita belum sudah ditaruh dulu itu kewajiban kami. Kemudian terkait dengan tol, sakit dan tahalul, nah ini juga nanti kita sampaikan dari secara teori maupun praktek. Nah, pertemuan yang paling banyak ini 8 sampai 11 ini terkait dengan aruna. Ini yang paling penting, karena ini referensi. Jadi persiapan kita mau ke Arafah, ke Mina dan ke Musdalifah. Ini banyak aturan baru. Jadi mulai 2022 sini aturannya berubah. Jadi karena dengan kondisi makanya nanti hubungannya saya sampaikan tadi terkait situasi kesehatan. Ini yang jadi perhatian. 2024 ada aturan baru. Jadi dari kita Musdalifah ke Mina ada aturan, dari Mina ke Musdalifah ada aturan baru. Jadi kita harus masuk mengurus prioritas teknis. Tapi itu ada masalah juga ternyata bisnya masih macet. Nah kemarin dari dulu yang mau turun malah jalan kaki malah. Nah ini kendala-kendala seperti ini karena memang kondisi yang di Arab Saudi memang belum terdeteksi. Kenapa? Karena jamaah haji itu memang setiap tahun semakin banyak. Makanya sekarang ini banyak pengetatan. Ini baru bahwa banyak jamaah yang bahasanya nomor 9 Bapak Ibu sekalian. Dalam artian yang plus tapi nomor 9. Nah sekarang mulai benar-benar ketat. Jadi yang benar-benar resmi baru bisa masuk. Kemudian pertemuan yang 12 sampai 15 ini nanti kita banyak praktek Bapak Ibu sekalian. Nanti kita praktek jalan kaki dari sini sampai lapangan atau kemana nanti kita sholat di kantor-kantor di lapangan. Nah itu bisa 2 kali, 3 kali. Nanti ini yang paling utama praktek ini. Nah praktek ini nanti kita sampaikan gimana cara ngawal mengikutnya, gimana nanti kita doanya ngikutnya gimana, nanti kita sampaikan semuanya. Nah ini materi-materi yang wajib kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di lain sisi nanti masih ada nasib dari kecamatan dan kabupaten. Tapi yang tadi saya sampaikan 20.300. Jadi fokusnya kadang nggak kasih belanja, nggak sampai dari belanjaan. Nah ini yang kita sampaikan terkait dengan kebijakan haji 2026 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait istiqomah tadi. Jadi Indonesia ini penyumbang terbanyak kematian jamaah haji. Makanya untuk istiqomah benar-benar ditempatkan oleh pemerintah Saudi. Tapi ini tidak menjadi perkara kita. Insya Allah kita semua ditolak Bapak Ibu sekalian ya. Amin, amin ya kan itu permohonan. Karena kalau dari semua tak berangkat kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sehat semua. Bisa berangkat semua. Amin. Istiqomah itu kan tidak hanya kesehatan, tapi dengan siap. Nanti kita sampaikan juga terkait dengan pelunasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kita sampaikan, jadi ada pengetatan, terkait nanti pemeriksaan kesehatannya lebih ketat. Itu yang kita sampaikan. Jadi, tetangga itu kemarin kayak gini sih pemeriksaannya, nah kan biar tahu gitu loh. Kenapa? Karena di Arab Saudi ada pengetatan terkait dengan pengecekan kesehatan. Itu jadi. Terus yang kedua, tadi sudah saya sampaikan juga, jadi KPI ini mempunyai tanggung jawab 80%. Jadi 80% pembentukan karakter jamaah ini ada di KPI. Tapi ada tanda kutip kemarin dari Kementerian Agama, ketika Arab Saudi, yang ketika di Arab Saudi, jamaah yang ikut KPI ataupun tidak ikut KPI kita harus bersatu. Ini jadi koreksi terkeras Kementerian kemarin. Jangan sampai ada jamaah yang nggak ikut, nggak boleh ikut. Nah ini ada kemarin
Terus sampai nggak rombongan lagi belok-belok. Nah ini ya nggak boleh. Di sana itu kita harus merangkul semuanya, tapi fokusnya kita kumpul dengan jamaah yang berbeda. Kalau dia itu mempersiapkan gitu, tapi jangan masuk ke dalam barisan gitu. Karena dia merusak barisan. Jadi ada. Karena apa? Kita sampaikan nanti Bapak Ibu mungkin ditanya di sana itu. Jadi Kementerian Agama itu surveinya acak Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ketemu sama Ibu, ketemu dengan itu sampai dari mana? Yang itu siapa? Begini siapa? Pak Yebudi. Bagus kan? Gak enak. Nah itu nyampe itu. Alah hubungannya gak enak itu. Posisinya pendampingannya gak maksimal. Itu jadi catatan gitu. Posisinya nanti sampai ditanya. Terus banyak itu kenapa? Wah, akhirnya jadi kelompoknya juga itu nyampe. Makanya kewajiban kami menyampaikan. Kalau mereka karena di sana banyak yang jamaah mandiri yang kabupaten yang ada KPI-nya Bapak sekalian itu di sana kayak kehilangan ilmunya. Jadi mereka mau tawaf itu ya sudah bubar gitu. Kalau itu kan apa? Naik gunung sampai kita jadi belakang ya ikuti kami nah baca. Boleh jangan tak boleh nanti nyampe ya. Karena nanti yakinlah pasti satu KPI ini ada yang disurvei pasti ada. Karena untuk perbaikan, tujuannya untuk perbaikan sebenarnya untuk perbaikan pelayanan haji. Kemudian berhasil dan kita sampaikan kenapa KPH itu jauh-jauh hari karena banyak disediakan. Jadi kita target kita secepatnya untuk paspor pasti ya. Kalau bisa akhir bulan ini nanti sudah paspor. Kenapa kita mikir berkas itu lengkap cepat supaya kita dapat kuota pertama. Mudah-mudahan kita lancar semua waktu hari pada sekalian. Maka kita itu salah satu target kita. Itu juga jadi penilaian. Jadi kalau kita cepat, perluasannya cepat, itu jadi penilaian keamanan. Nah ini nanti ada kabar baru juga. Pengelolaan haji itu ini perluasannya kapan kayaknya gambarannya. Nah kalau masih di kecamatan dan kabupaten sudah kita sampaikan tadi biasanya paling cepat 2 bulan sebelum berangkat. Jadi kadang kelabakan kita belum persiapan, belum itu. Nah ini kalau dari KPH kita sudah dan itu sesuai aturan. Nah yang selanjutnya kebijakan haji 2022 dan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin tetangganya banyak cerita yang berangkat haji 2025 kemarin. Banyak yang jarang, banyak yang ini gitu. Jadi di 2024 ke bawah Bapak Ibu sekalian. Dan penyiapan hotel, penyiapan bus, kemudian akomodasi lain-lain makan itu namanya muasasah. Kalau di sini BUMN-nya lah. Nah sejak 2024 ke sini itu mulai itu sekarang diambil alih syarikat itu swasta lah, kita enter gitu lah. Nah kendala kemarin masih agak banyak masalah karena masalahnya sedikit. Kemarin banyak orang berbicara. Ada yang suaminya berangkat duluan, ada yang istrinya masih beda, ada yang satu kamar ada di mana-mana. Nah ini karena syarikatnya masih. Nah yang masalah syarikat dan muasasah ini mengenai Kementerian Agama bukan di KPIH gitu. Tapi kita mendampingi nanti bagi ngurus. Nah biar kita tahu pemilihan yang mana kita bertanya gitu posisinya. Jadi untuk tahun ini tahun 2006 itu insya Allah nanti kemarin sudah ada janji dari Pak Menteri Agama nanti syarikat ditambah. Jadi supaya jamaahnya lebih lancar dan pelayanannya bisa maksimal. Nah ini kemarin baru kalau nggak salah 4 sampai 5 saja. Insya nanti di bulan-bulan itu bisa ada 10 gitu. Jadi lebih maksimal. Nah ini yang terkait pelunasan. Jadi kemarin informasi dari agama mereka itu kalau mereka itu harus lunasi dulu dari mereka dulu. Kalau itu kan ya. Jadi pelunasan kita itu sebenarnya ditangani dulu dari mereka. Jadi mereka itu ditarget oleh Arab Saudi tanggal sudah ada ini lupa. Kalau itu tidak kemarin harus lunas sebenarnya. Harus lunas selambat-lambatnya akhir bulan ini. Harus lunas dari mulai akomodasi, tiket pesawat harus lunas senilai 90 jutaan. Makanya saya bilang di awal kemarin harus kita menyampaikan haji Indonesia ini benar-benar murah. Kita harus banyak bersyukur, alhamdulillah kita bisa diberi kemudahan di tahun haji tahun 2026.
Gaji Indonesia sangat murah dibandingin dengan negara-negara lain. Australia itu sampai hampir 200 juta kalau jadi. Di Asia Tenggara itu paling murah gitu, ya sekitar 90 jutaan. Jadi informasi pelunasan itu. Nah, dan informasi terbaru kita lagi mengembangkan bisa jadi pelunasan haji ini secondary pelunasan bisa jadi. Karena apa? Jadi nanti yang ngurusi kita itu bukan Kementerian Agama lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya Badan Pengelola Haji. Makanya saya sampaikan tadi, minggu ini kemarin Kamis itu rapat dengan Kementerian Agama Indonesia. Sorenya mereka rapat sama DPR lah, kalau hearing bahasanya terlalu tinggi, rapat lah bahasanya untuk sama DPR dipanggil. Minggu-minggu ini aturannya itu juga kompal gitu, undang-undangnya. Bisa Badan Haji, bisa Kementerian Haji. Jadi Kementerian Haji atau Badan Haji ini minggu-minggu ini misalkan baru bisa lunasi gitu. Kalau belum disana kan bingung mereka. Kementerian Agama nggak dipakai lagi gitu kan. Sedangkan Arab Saudi menunggu sampai tanggal 23 harus dilunasi. Makanya kemarin kementerian melobi minta perpanjang waktu sampai akhir Agustus. Kemungkinan bisa jadi bisa kita suruh lunasi. Makanya disampaikan kabar kemarin kalau ada benernya jangan bingung. Kalau ada memang harus lunas, kalau memang ada gitu ya cuma yang penting jangan jual tepon tetan. Kalau yang jual tepon sendiri ya nggak apa-apa. Nah itu kita sampaikan supaya jemaah persiapan jangan sampai nanti aturan baru karena tak sampai nanti berkumpul sekalian. Kita ini uji coba dari Kementerian Haji kepada Haji. Jadi kemungkinan pelunasannya dipercepat. Kemudian ini kemarin yang jadi masalah juga terkait dengan pembagian kartu musuh. Nah, musuh itu kan dibagi di Arab Saudi itu kita bisa masuk ke Masjidil Haram, kita bisa masuk ke Arafah, itu kan sampai barcode sekarang. Jadi kita ini kayak mau masuk mall zaman COVID diperiksa dulu baru bisa masuk. Nah, itu. Jadi kalau kita nggak punya musuh resmi nggak bisa masuk lagi sekarang. Untuk mengantisipasi haji-haji juga. Itu harus nah ini kemarin kan bagian di Arab Saudi ini lagi diambil dan kemudian nanti dibaginya di bandara Jakarta. Jadi nanti jamaah itu nggak lama ngantri lagi mau masuk ke Mekahnya. Jadi sampai sana bandara naik bis atau bisa masuk ke hotel. Ini lagi dibagiin. Kita doakan semoga bisa sukses. Kemudian kebijakan barunya Bapak Ibu sekalian. Nah ini tadi ada yang nyampe ke saya berkat untuk tarif mahram. Nah ini menjadi perbincangan. Sepertinya Bapak Ibu sekalian pelunasan tarif mahram di 2002 ini lebih mahal. Karena apa? Kalau tarif mahram ini kan porsinya baru minimal 5 tahun ya. Nah ini posisinya bahasanya kan uang kita yang 25 juta yang kita tabung untuk beli porsi Bapak Ibu simpan di BPKH atau keuangan haji. Nah itu uangnya diputar lagi. Kalau yang ditarik 5 tahun kan uangnya belum menghasilkan. Kesian yang sudah nunggu 12 tahun tapi dia belum berangkat. Nah ini tarik mahal baru 5 tahun kalau berangkat progresnya sama. Ini kemarin yang jadi perdebatan oleh anggota dewan yang menentukan harga bisa jadi lebih mahal. Makanya yang tarik mahal dengan nyiapin 30 jutaan, kalau bisa siapkan 50 jutaan karena lebih mahal pasti. Karena kemarin aturannya sudah disampaikan. Makanya kita dari KPK menyampaikan supaya jamaah tidak kaget. Ketika nanti yang reguler cuma 56 juta, tambah 31 jutaan. Ternyata yang tarif mahal tadi yang dampingi orang tua, yang dampingi suami atau istri, ternyata pelunasannya 80 juta. Ya jangan kaget gitu, harus siap gitu ketika mau berangkat. Dan sudah kita sampaikan gitu. Nah ini dari kebijakan baru ada berdua. Kemudian wacana, kalau ini wacana. Jadi karena pemerintah melihat daftar antri jamaah haji Indonesia ini kan paling
tetap itu kan di Indonesia Timur itu 12 tahun, nah kalau di Lampung 24 tahun, rata-rata 24 tahun, rata-rata ada 5,6 juta jamaah yang ada di sini. Jadi pemerintah sekarang sedang melobi bangun perkampungan haji seperti yang saya. Tapi itu mungkin masih 10-20 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan anak cucu kita nanti nggak terlalu lama, mungkin 5-10 tahun sudah bisa berangkat. Gitu. Jadi direncanakan dibangun di beberapa mungkin sekitar 2-3 itu perkampungan haji. Dan Indonesia bisa kita sampaikan satu-satunya negara yang boleh beli tanah di Mekah. Negaranya belum boleh karena di Mekah itu sistemnya kayak jadi tanah itu punya negara. Jadi yang bangun itu cuma betul bahasa hak guna bangunan. Dia nggak bisa maksa jadi waktu-waktu di Mesir ya belum tak bisa cuma itu tidak tahu atau tidak masalah. Nah Indonesia mungkin karena masih sama kita paling lainnya itu satu-satunya negara yang boleh beli tanah di sana. Itu bangun perkampungan haji. Dan nanti bandaranya itu di daerah lain. Karena kalau bandara kita pasti nggak akan kuat. Itu mungkin kita doakan mungkin 5-10 tahun ke depan bisa sukses supaya jemaah Indonesia pakai nama sempurna. Ini kita sampaikan tadi. Kenapa sih kita muncul 56 juta? Jadi biaya yang harus dilunasi oleh kementerian, Bapak Ibu sekalian, yang ditutup tanggal 23 Agustus ini jangan melunasi kurang lebih 91 juta ini Bapak Ibu. Jadi makanya saya sampaikan tadi haji kita murah tenang, sudah disubsidi hampir 60%. 40%. Jadi pesawat saja kan charter pesawatnya itu 23 juta. Kemudian akomodasi dari Mekah ke Madinah, hotel dan lain-lain itu 23 juta. Makan minum selama 40 hari ini hampir 7 juta, transportasi 4 jutaan. Nah, biaya masa ini pendapatan di sana 17 juta. Ada lebih pos lagi dikembalikan kita kan nanti ketika kita dilaksanakan haji, biaya itu 3 jutaan itu bisa untuk bayar asuransi dan misalnya ini 91 juta ini. Jadi kalau di luar negeri ini cuma di Indonesia bukan sekalian yang ada pengelolaan haji seperti ini. Kalau kita di Malaysia, mungkin di Brunei, ya karena tadi bayar 100 juta langsung tidak ada subsidi-subsidinya gitu. Nah, jadi kenapa kita sampaikan biaya haji Indonesia sangat murah gitu. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi kemungkinan bocorannya kemarin nanti lunasnya nggak jauh beda dari tahun 2024. Mudah-mudahan bisa turun, tapi nggak banyak kayaknya. Mungkin 1 juta itu nggak nyampe ya. Sepertinya turun, sepertinya tapi nggak banyak. Tapi yang paling aman yang minimal disiapin sama kayak kemarin. Jadi kami harapkan semuanya ya kalau belum ada uang ya pasti berkurang. Kita takutnya nanti bisa tanya benar-benar ada penyumbang lunasan. Jadi dana itu siap. Karena ketika kita mau dari itu takutnya nanti digeser sama orang lain gitu. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan, jadi BPKH ini yang mengelola uang kita, yang ngasih subsidi tadi, jadi uangnya itu diputar untuk investasi yang menghasilkan tapi secara syariah sudah dikaji oleh MUI. Jadi insya Allah benar-benar halal. Jadi dari uang 25 juta itu tadi dikelola bisa melunasi uang senilai 91 juta lagi. Nah, ini masalah-masalah tadi seperti saya sampaikan salah satu buat dari 5,6 juta. Jadi sampai dengan minggu kemarin masih ada 5,6 juta jemaah juta. Kadang ada yang nanya, kenapa sih nggak langsung 1 juta yang berangkat? Tempatnya nggak kuat. Kalau ini berbina di Mekah, kita kawasan mungkin kuat berarti. Masalahnya cuma satu, di Arafahnya nggak kuat. Karena untuk haji itu di Arafah, peralatan nggak kuat gitu. Itu masalah utamanya. Karena kita hanya kalau berangkat semua 5 juta kan selesai, hanya kuat gitu. Itu masalah utamanya. Orang dulu ada usulan ditingkat sih gitu. Biayanya nggak masuk karena apa cuma pakai sehari.
tanggal 9 November itu. Jadi kalau pakai sehari itu setiap tahun. Kalau ketika pemerintah Arab Saudi tidak mampu, versi mereka pernah keluarkan dana hampir 20 triliun yang mau. Jadi belum efisien gitu. Nah untuk pelunasan wilayah Lampung ini sebenarnya relatif murah. Kalau mau murah lagi, terima kasih Aceh. Tidak Aceh kalau mau murah itu sekitar berapa 46 jutaan. Karena biaya satu pesawatnya kan mereka lebih dekat. Itu yang jadi selisih. Yang mahal lagi daerah Surabaya yang agak mahal. Untuk pelunasannya ya lebih 100 juta sekian karena biasa pesawatnya itu jauh. Kalau kita kan Jakarta ya tengah-tengah gitu, makanya ya lagi-lagi kita harus banyak bersurat biaya itu sangat murah. Sekolahnya Pak Guru saya juga sampaikan tadi masih dikasih biaya hidup lah, bahasa hidup kos itu diusahakan. Nah ini yang jadi wacana pemerintah karena kabarnya tadi seperti saya sampaikan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama kita harus menyampaikan program-program dari pemerintah. Jadi perputaran uang haji itu dalam 1 tahun itu ada 20 triliun perputarannya. Nah yang baca oleh Presiden Prabowo kemarin 20 triliun itu tidak ada yang besar untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Pesawat charter posisi hotel yang orang selalu tinggal kembali ke Indonesia. Kemudian ada ukuran ini lebih hitung kemarin Kementerian Agama dalam 1 tahun itu hampir 45 triliun malah karena rata-rata hampir 30 juta setiap tahun. Nah kemarin pemerintah Indonesia sudah mulai bekerja sama sejak 2020. Jadi Indonesia ini juga bisa ekspor produk-produk bagus sekalian. Jadi kalau yang haji 2023 ke sini itu namanya hampir 70%. Itu rasa Indonesia. Sebelum itu masih rasa-rasa Asia Tenggara. Nah itu pun belum bisa maksimal. Beras kita belum bisa impor ke sana. Karena apa? Setelah diklaim ternyata beras kita itu banyak minyaknya ini, banyak yang petani dan itu. Nah ternyata beras kita itu banyak minyak. Jadi nggak diterima di Arab Saudi. Yang diterima dari mana? Dari India malah. Beras kita yang kita makan ketika umroh haji dan itu yang membutuhkan dari Indonesia. Karena di India itu nanamnya sistemnya organik, jadi dia berikutnya dari pupuk. Jadi dia pakai pupuk kandang, pupuk organik dicatat di sawah. Kalau Indonesia kebagian pupuk konsumsi rumahmu, padahal nggak bisa dijual ke Arab. Nah itu kita berusaha. Jadi kalau beras, kita dari Indonesia dari India. Kalau bumbunya dari kita, nah ini yang diusahakan pemerintah. Kalau besar depannya itu sayuran beras dari Indonesia. Tapi belum besar karena memang belum masuk kriterianya. Nah ini kita masuk ke hal yang penting tadi terkait istimewa bagus sekalian. Jadi dari mulai mengasih pertama kemarin sampai dengan nanti persiapan kesehatan mungkin di Oktober ya biasanya Oktober atau November sampai dengan Januari nanti mulai pemeriksaan kesehatan. Nah ini tahap-tahap yang paling penting nilai kita harus belajar terkait fikih hajinya Bapak-Ibu sekalian. Nah setelah ini seperti yang saya sampaikan tadi itu kemampuan finansial. Kita sampaikan berkali-kali finansial ini pelunasan bahasanya. Persiapan sekarang. Jangan sampai tadi kita sampaikan berkali-kali. Saya tahu di saya katakan sudah lunasi uangnya sudah ada. Nah ini kan berarti kita sudah siap gitu untuk berangkat haji finansialnya. Kemudian mental. Nah mental ini nanti saya jelaskan juga terkait dengan apa saja yang harus disiapkan. Tapi yang paling penting kesehatan. Ini yang jadi titik fokus utama pemerintah Arab Saudi. Jadi kesehatan karena memang daftar umurnya yang lama 4 tahun, mungkin daftarnya sudah umur 40. Ini sekarang ya pasti sudah berumur lah ya, sudah berumur itu posisinya. Jadi kesehatan ini kita jangan fokus di pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah Bapak-Ibu sekalian. Jadi saran dari Kementerian Agama tadi
ketika kami berteman itu dimulai dari sekarang. Jadi pola hidup sehat itu benar-benar dijaga. Pola hidup sehat ya Pak. Jangan sampai nanti ketika kita tes kesehatan kita tidak memenuhi syarat. Jadi ya insya Allah kalau memang hari-hariannya kita kerja ya kita olahraga. Tapi terkadang kita aktivitas itu bukan olahraga, tapi ada malah penyakit yang bagi saya. Gimana itu Pak? Yang jangan betul ada ya kesana kesini tapi minumannya makanan tidak sehat. Ini jadi masalah juga ya. Nah ini nanti kesehatan ini ada beberapa tahap Bapak Ibu sekalian. Kesehatan awal nanti screening awal itu puskesmas yang dituju oleh pemenang setempat. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing Mas ya. Yang memudahkan gitu. Wilayah kota Kendal, puskesmas kota Kendal. Nanti kasih jadwal. Wilayah Kubur, wilayah Kubur. Nah informasi-informasi seperti nanti disampaikan di grup. Nah makanya kemarin Mas Pri menginformasikan nama di grup yang masuk infonya itu sesuai nama jamaahnya gitu. Ya nanti kalau kasih tahu waktu Bapak ini kurang berkasih enak gitu Bapak Ibu sekalian. Itu tujuannya. Nah kemudian nanti setelah cek kesehatan di puskes tahap awal itu diinput di sistem. Jadi dari nama, riwayat darah tinggi atau enggak, ada diabetes atau enggak, itu ketahuan di awal itu. Nah dilanjutkan kemudian nanti pemeriksaan lanjutan. Nah pemeriksaan lanjutan ini di rumah sakit yang dituju. Kalau nanti sama saya ini di rumah sakit itu kalau nanti saya bayar berapa besar, ya rumah sakit bagus tapi yang penting punya pelayanan itu jangan itu saja. Nah ini yang perlu nanti Bapak Ibu sekalian. Nah dari pemeriksaan terakhir nanti setelah pengeluaran kesimpulan untuk kesehatan ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu nanti kalau yang benar-benar sehat nanti langsung keluar kesimpulannya. Oh dinyatakan sehat. Kemudian ada yang dinyatakan keluhan dengan pendampingan, contoh masuk bertuah. Oh berarti nanti harus ada yang dampingi. Kalau bisa tarik mahal, kalau tidak ada tarik mahal nanti dia harus digabungkan dengan jemaah yang pemuda. Atau dia keluhan dengan syarat dia harus konsumsi obat ini selama perjalanan haji. Nah itu bisa. Kemudian istiqomah sementara atau memenuhi syarat. Nah ini biasanya yang penyakit-penyakit bisa yang turunkan atau disebutkan biasanya diturunkan pokok darah tinggi. Yang itu darahnya masih tinggi berarti selama sebelum keberangkatan itu harus benar-benar menurunkan darah sampai kita contoh dia dikasih obat penurun darah tinggi itu jangan terus sampai dia nanti dinyatakan lolos kesehatan, itu orang bahasa lolos kesehatan. Itu bisa berkali-kali Bapak Ibu sekalian. Makanya kita informasikan, kita sarankan kepada jemaah semuanya dari sekarang jaga pola hidup sehat. Nah ini kenapa kita sampaikan karena nanti pasti ada pengetatan Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan ini. Karena ini juga khusus, apalagi nanti yang ngomong kita bahasanya ya gabung kita dari pusat itu orang-orang yang baru pasti mereka ingin menunjukkan kepada presiden bahwa aturan itu dijalani semua loh posisinya. Jadi jadi tantangan dan jadi PR kita bersama gitu. Makanya kami menyampaikan dari awal gitu. Jadi kalau ada yang sekarang sudah asam urat, sudah gejala-gejala darah tinggi, ya obatnya minum kontrol rutin karena sama Bapak Ibu sekalian penelitian setempat gitu kan. Kemudian kalau ada BPJS, ya pakai BPJS karena kan rutin, jadi kita masih ada 8 bulan lagi rutin dari sekarang gitu. Jadi menjaga kesehatan di dalam pemerintahan nanti orang mampu bolak-balik rumah sakit dites belum tes lagi dikasih jadwal. Harapan kita dari 250 ini sekali langsung lolos semua. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang layak, ada pendampingnya, ada yang sementara. Kita tidak berharap yang kami tidak istiqomah.
Ini kita berharap tidak ada yang ini biasanya sakit benar-benar kronis. Ini 2024-2025 masih ada yang lolos. Sepertinya di 2026 yang penyakit kronis ini kecil kemungkinan lolos. Masih ada tapi kecil. Karena ini sudah jadi bahasanya apa ya? Dipelototi benar sama Kementerian Arab Saudi. Dia punya penyakit kronis. Gangguan ginjal, polusi darah. Karena badangan saya ada kemarin berbeda itu ketika di asrama haji itu tidak dari tadi yang nggak ngomong sama itunya. Ya ini kan ini dari permasalahan haji. Ada kesimpulan yang saya di luar Muslim ini benar-benar sekarang terjadi. Yang penyakit kronis, dia sudah punya penyakit kronis, sudah mungkin berpuluh-puluh gitu lah. Kalau seperti itu yang kalau nah, mudah-mudahan kita semua sehat Bapak Ibu sekalian ya. Karena kuncinya ada di sebelah ini. Kita punya kuasa yang sekarang kalau nggak mau kita dan ini pesan dari pemerintah harus disampaikan. Karena benar-benar pengetatan. Jangan sampai kita melihat tentang anak air mas kayak sakit mengenai seperti itu. Anak itu ini karena seperti itu yang mereka. Lebih baik kita jaga kesehatan kita dari sekarang. Makanya kami dari KPIH semua aktivitas yang hal kecil, contoh dari paspor, pelunasan, itu kami nggak nggak pusing, ada nggak capek, tapi pusing karena pengantri inilah kalau pelunasan sama harganya. Lebih enak kami kalau kami ada uang 200. Sebenarnya sama tidak satu nama kami tidak ada tapi semua masalah berapa miliar maksudnya kita kasih tidak ambil kalau sampai yang satu-satu dengan ini makanya kami sarankan orang kita jaga jamaahnya aspek itu tapi kalau memang mau sana di mau musyawarah itu tujuannya kenapa untuk pelunasan atau punya titik ada berapa pun tidak masalah kita terima itu dari pelayanan kami. Nah ini dari istiqomah tadi kesehatan utamanya kalau pulang insya Allah mudah-mudahan ada semua tujuan utamanya nanti pulang kartu istiqomah ini jadi nanti ada kartu kuning mas ya tempatnya yang itu kan yang dibatal nah di situ lengkap ada rekam jejak medis kita di Bapak sekali. Nanti tujuannya apa? Ketika kita sakit di sana, oleh Arab Saudi di rekod kartu kita itu sudah tahu, wah bapak ini sakit ini. Karena apa? Ketika sakit di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian, yang jemput itu paling lama 2,5 jam biasanya. Dan masuk rumah sakit itu seperti apa? Nah, saya berkali-kali jemput yang sakit, ya sudah sendirian, tapi rumah sakitnya super mewah. Tapi nggak mau yang tidak sakit ya. Walaupun rumah apa yang bagus, seolah kita sehat semua. Itu tujuannya. Jadi pengetatan ini kesehatan nanti semuanya harus sesuai dengan pemeriksaan itu tujuannya. Jadi sewaktu-waktu sakit, mudah-mudahan sakitnya kemarinnya, kalaupun ya kita harus sehat semua. Jadi tahu nanti satu protokol ada dokter tinggal di pantau tahu rekam medisnya bapak ini. Jadi tinggal kasih obat. Karena yang diurusi bulannya ada 221.000 jamaah Indonesia setiap tahunnya. Sedangkan dokter satu dokter cuma satu. Jadi nanti 2.500 orang itu kita yang lain cuma satu. Jadi ya yang paling aman nggak usah sakit kan. Yang paling aman. Nah ini kita masuk ke persiapan pengenalan fisik, mental, dan kesehatan. Ini paling utama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan kesehatan ini jangan nunggu pas pemeriksaan di puskes sama rumah sakit tadi. Jadi pemeriksaan kesehatan bisa dari sekarang. Yang kurang gimana ya? Minimal tensi, minimal cek kadar gula, cek diabetes, nah itu standar cek apa lagi yang ini asam urat, nah itu biasanya saya itu kalau banyak ini juga 5.000, nah padahal masih 17 tahun. Nah ini jadi kita sarankan dari awal syukur kalau ada lebih medical check up masalah gitu. Jadi kita tahu gitu. Jadi
kondisi kesehatan itu seperti apa gitu. Karena ya kami yang laki-laki tahu benar-benar tidak ini jadi percobaan ketika lain ini yang sudah ketat gitu. Karena kan jadi kita berubah kematian. Dalam artian bukan berarti kemarin-kemarin periksanya nggak benar semua gitu. Tapi kondisi jamaah kadang yang sembrono. Jadi sebenarnya sehat sebenarnya ini padahal ada penyakit lain karena dia merasa gitu. Kemudian selain cek kesehatan itu olahraga rutin. Olahraga rutin itu bisa lari, bisa sepeda, bisa ya olahraga ringan ketika pagi. Nah itu wajib. Kalau dari tim kesehatan kemarin itu wajib setiap hari mulai sekarang. Karena rata-rata jamaah Indonesia kan harus tinggi rata-rata, kalau di rata-rata itu umurnya di atas 55 tahun. Makanya sudah itu wajib dan sekarang sudah olahraga rutin. Nah kemudian selain olahraga juga ada dari Kementerian Agama pada latihan fisik. Nah latihan fisik ini bisa variasi. Kalau kita di sini 30 menit biasanya 80 olahraga rutin. Minimal 10 menit lah. 10 menit itu di sini itu kalau lari itu kan olahraga ringan. Di sini itu bisa larinya agak kencang gitu lah, bisa posisinya olahraga yang bisa cepat mengeluarkan keringat. Jadi ini saran dari Kementerian Agama sekali. Kami menyampaikan supaya jamaah nanti ketika diperiksa sampai dengan pemeriksaan kedua itu benar-benar sehat dan itu tujuannya. Jadi nggak ada kendala lagi. Vaksin nanti itu pasti divaksin Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa dari awal kadang ada yang disuntik, ada nih takut disuntik gitu kan. Jangan sampai nggak divaksin, karena pasti divaksin gitu. Ada yang takut disuntik atau ada yang alergi. Jadi dari awal-awal sudah ketahuan gitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah tanya ke ahlinya kesehatan dalam artian yang paling berbeda kan beda di sana. Nah, itu yang bisa ditanya karena nanti pasti ada meningitis atau polio. Nah, jadi syarat untuk masuk ke arah sana. Kemudian istirahat ini pasti istirahat betul. Nanti kita berangkat di sana membawa obat-obatan yang pribadi yang biasa dikonsumsi, tapi yang biasa dikonsumsi ini kebiasaan jamaah nggak konsultasi sama dokter, harus konsultasi dulu obat ini aman nggak sih saya bawa. Jangan sampai nanti obat ini dibawa malah membahayakan. Konsultasi dulu sama bidan atau dokter. Kemudian obat-obat yang resep nanti ada jamaah yang sampai 3 kali 4 kali baru dibawa. Tapi ada syaratnya, itu harus bawa obat ini. Kasih resep dokter kan nggak mungkin kasih obat sampai pasti mesti. Nah itu sampai harus hitung 40 hari, kalau sehari juga harus kali 40, berarti minimal bisa 120. Kadang kan terkalahkan dengan telur sehat, cuma bawa 10, nggak bisa kabelnya susah. Nah itu kadang nanti dokternya susah. Nah itu jadi rekomendasi apapun yang diberikan oleh kesehatan itu benar-benar harus dijalankan oleh saya supaya nanti kita nggak susah di sana. Nah ini di luar teknis kesehatan tapi banyak terjadi jamaah haji Indonesia persiapan mental Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kadang kita dari sisi fisik dan sisi emosional bisa menjalani, tapi dari sisi mental belum bisa. Yang pertama terkait niat. Nah, kadang kita berangkat haji ini niatnya belum benar-benar ikhlas. Makanya kadang masih ada orang yang kendala. Jadi hal kecil perasaan emosional. Kalau menurut bahasa itu, nah itu kan kebawa sampai manapun. Jadi kita yang pertama itu benar-benar ikhlas. Ini yang banyak terjadi jamaah Indonesia. Ada kadang sudah di atas pesawat tidak kurang, karena mentalnya nggak kuat. Banyak mungkin ibu yang melihat di YouTube kan. Nah ini kesiapan dari fisiknya kuat, uangnya ada, fisiknya sehat, tapi mentalnya nggak kuat. Karena lihat dari awalnya belum benar-benar siap.
Jadi kita benar-benar harus siap dengan nilai alat kita ini dilaksanakan untuk bisa kita lihat benar-benar ke sana memenuhi panggilan Allah. Nah itu. Nah, makanya dari mental ini benar-benar dari mulai kita mengasih awal sampai berangkatan benar-benar kita. Dan jangan sampai kita berangkat mengasih kita bagaimana pertengahan itu karena berangkat mengasih aku sudah haji karena baik mendapat haji terus berhubungan itu jangan sampai. Nah ini kadang-kadang tidak lupa itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini kemudian pemahaman tentang ibadah haji. Nah seperti yang saya sampaikan tadi kita sudah 15 kali pertemuan di sini. Kadang yang nyangkut 5% saja. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. 5% itu ketika kita benar-benar kita terangkan di sana insya Allah mudah-mudahan bisa mampu. Daripada kita menguasai semua tapi jadi riya atau sombong. Karena ibadah haji ini 90% ibadah fisik. Ya, makanya untuk menguasai tadi utama 90%. Beda dengan ibadah umroh. Ibadah haji 90% ibadah fisik. Yang terakhir ini kelola stres seperti yang saya sampaikan tadi dari awal hal-hal kecil kalau bisa jangan dibuat pusing. Administrasi kalau nggak tahu hanya aja jangan dibuat pusing kayak tadi yang mau ganti ibunya ya. Nah nanti semua aktivitas lain tidak apa mas hari ini saya pernah dibuka lagi berkas apa yang saya bawa. Nah jangan sampai pusing sendiri nanti ujung-ujungnya emosional kita terganggu kita bawanya emosi aja. Kayak pesawat akhir kita pulang sampai rumah jualan kaki mau buang aja juga seperti itu. Sampai di kamar hotel itu di kamarku maksudnya itu boleh nih karena dari awal hal-hal itu dipusingin gitu. Makanya tujuannya ditatapkan ini untuk mempermudah jamaah ibadahnya supaya lancar. Jadi urusan konten itu sering terjadi. Kalau ada pertanyaan jika kita isi, insya Allah bisa beres. Nah ini skema keberangkatan secara umum Bapak Ibu sekalian. Jadi karena keberangkatan dari seperti itu nanti berfokus nanti banyak aktivitas yang kita jalankan yang pakai tenaga. Makanya yang sebelum berangkat ini ya serahkan aja ke kami administrasi dan lain-lain barang dibatasi. Nanti yang terjadi kalau semua yang dibagus di sebelum berangkat malah sakit di luar biasa. Nah sebelum berangkat mulanya kadang tetangga-tetangga yang datang sampai malam nggak tidur dan sakit. Jadi kesehatan harus benar dijaga. Jadi kalau terima kasih kan dari sebulan itu malah itu sudah dulu berangkat. Karena perjalanan kita itu sama-sama melakukan dari rumah nanti bisa jadi kumpul di kecamatan atau di sini dilepas, kemudian kita ke Pemda itu nanti dilepas lagi baru asrama haji nanti kita periksa kesehatan lagi. Ada kadang di sini yang sakit lagi atau kecapean gitu sekalian. Jadi makanya tadi kesehatan mental tadi benar-benar harus kita jaga. Kita harus benar-benar mengelola mental kita supaya kita benar-benar siap. Jangan sampai kita berangkat masih mikirin urusan rumah yang belum selesai, masih mikirin sampai dengan panen. Nah ini jadi masalah ada waktu itu. Mungkin tidak jadi masalah kalau jalan itu Pak. Kalau di mobil itu Pak, ini tinggal lain. Banyak hal kayak gitu. Ini hal kecil ya. Tapi mempengaruhi keadaan. Jadi kita nanti mau ibadah nggak fokus sampai sana kan kita tinggi. Kita dirujuk lagi ke rumah sakit. Jadi dapat sama rombongan. Mana gitu. Itu nanti kita berangkat ke Jakarta, kita di Jakarta nanti pemeriksaannya full di Jakarta. Jadi nanti kalau kita embarkasi di Jakarta, pemeriksa paspor dan lain-lain sudah di Jakarta. Jadi sampai kalau itu kita urus pesawat naik bis kita. Nah, yang paling utama yang kadang jadi masalah itu ketika dari Jakarta ke Jeddah, karena kemungkinan jemaah haji ini ya tadi saya bilang 80% belum pernah keluar provinsi, 80% belum pernah naik pesawat, belum pernah naik lift, naik eskalator.
Nah, ini jadi masalah mungkin 20%-nya sudah berkali-kali umroh, ya sudah ada yang pernah keluar negeri, tapi cuma 20%. Makanya inilah para kami menjelaskan dan mendampingi nanti ketika di sana. Nah, ketika 10 jam di pesawat itu kadang yang jadi masalah, karena di pesawat itu nanti kalau kita terbang cuma dari Jakarta ke Bandara ini paling ketinggian cuma 5 kilo sampai 6 kilo. Kalau kita terbang dari Jakarta ke Bandara itu hampir 9 sampai 10 kilo ketinggiannya. Nah itu nanti pasti banyak hal yang terjadi terhadap badan kita. Karena dia ketinggian. Misalnya kalau kita naik ke puncak kayak Bapak Ibu sekalian ya, biasanya telinga kita ini begini loh. Nah itu salah satunya gitu, karena beda ketinggian. Nah ini sekilas mungkin kalau yang sering lewat berarti pesawatnya kayak gitu, minimal ya gambar pesawat dulu. Nah pesawat kita ini berbeda kalau sekalian, bukan yang kecil. Kalau dari tingkat kematiannya yang isi 500 orang juga ada 3 sak nanti. Kamar mandi juga ada 3, kalau yang kecil kan cuma di belakang, ada 3. Nanti penggunaan kamar mandi juga saya jelaskan. Nanti ada, kalau yang besar itu ada di depan, di tengah, di belakang kamar mandinya. Jadi gambarannya kayak gini. Nah, ada informasi baru. Kalau di 2024 terakhir kemarin, jadi KPI ini tetap nyusun manifest, Mas ya. Nyusun manifest kita ajukan pemenang. Nah itu nanti pesawat masih biasa. Nah, di 2020 ini semoga saja aturannya nggak berubah. Nanti KPI hari ini dikasih kewenangan full, Mas. Jadi penyusunan tertentu itu kemungkinan nggak berubah. Nah kecil ya. Ada kemungkinan berubah, tapi kemarin kayaknya tetap supaya nanti jemaah itu bukan sama anaknya dan sebagainya. Kalau itu bisa sih geser, kadang kan pikir karena 10 jam nanti pesawat. Oh aku sama anakku, kalau memang nggak bayar, kita juga aja sesuai musim. Nanti setelah 15-30 pesawat sudah di atas sudah akan bahasan baru geser tidak. Hanya iklannya, aku boleh nggak bisa sampai besar pasti boleh. Itu tapi aturan yang baru ini Kementerian Agama dari penyusunan manifest dan semuanya Kementerian Agama hampir menyerahkan kabinet dan mudah-mudahan data itu sesuai dengan usulan kita. Nah ini jadi untuk pesawat ini yang paling banyak masalah juga 10 jam itu pasti. Kalau sudah 10 ini nggak mungkin kita nggak ke kamar mandi ya. Kadang sejam sekali itu udah ke kamar mandi. Nah, kamar mandi pesawat ini yang pertama sempit banget, sempit benar kamar mandinya. Jadi nanti kalau di pesawat itu ada 2 kamar mandi, ada di depan, di tengah, di belakang. Nah, tapi banyak pramugarinya. Jadi nanti apapun itu ketika muncul dengan saya atau dengan apa, banyak pramugarinya. Jadi pesawat 10 jam itu jangan kita duduk aja nonton, nanti jadi sakit malah. Kalau memang kamar mandi hanya. Nah nanti kamar mandi itu ya sama kayak kamar mandi kita ini, bukan masuk, tapi ketika pintunya belum ditutup, lampunya itu. Nah itu kenapa? Kalau nggak seperti itu nanti sampai nenek juga yang dorong gitu. Makanya harus sampai kunci krek. Nah di pintunya itu ada yang krek, biasanya baru lampnya itu. Itu kalau nggak krek sama pramugarinya. Gitu. Nah kemudian di kamar mandi itu nggak ada air misalnya. Jadi airnya cuma di keran, itu sedikit. Nah nanti pasti ada materi terkait dengan sholat di pesawat nanti ketika kita kasih di pesawat itu pasti disarankan ayam harus ada nah, nanti kalau hanya sama pramugarinya baru mana tersinggung dengan pesawat tersinggung makanya ya kita sedang penting fungsi kita. Kalau ini masih nggak ada karena pesawat pasti bersih dan air nggak ada. Nah, pertama ketika kita buang air kecil ini trik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini kan nggak kayak orang luar negeri. Kalau orang luar negeri ya pakai tisu besar, kita nggak bisa. Kita biasanya air seember aja habis langsung bisa pakai. Kurang kadang-kadang. Nah, triknya
apalagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak kalau bersahur enak buka enak ibarat yang kita jaga ini kita jaga pesawat kita nggak mau berhenti kita kena najis ini jadi masalah dan kita harus sholat. Nah triknya kalau boleh itu kita ambil tisu banyak tisu itu kita basahin kerannya nah itu jempolnya gitu itu begitu juga pakai besar tapi kalau kita pakai tisu langsung bingung kita jempolnya. Nah terus ya hampir sama sih mungkin bentuknya sih beda itu di pojok itu ketika kita buang air besar atau kecil ada pencetan di belakang kita atau di samping kita tulisannya push gitu atau push gitu tekan gitu. Pokoknya tekan itu aja yang keluar bukan air itu cuma jutaan udara gitu. Jadi kita air gitu kita tekan saja tapi itu konsepnya kita masuk kamar mandi orang tua itu nggak pasti bingung sampai itu tidak akan langsung buang air besar dan buang air kecil kalau masih belum kan harus dicuci dulu ambil tisu yang banyak tisunya tisu handuk biasanya ada di samping atau di bawah pasti kelihatan lah ambil yang banyak basahin karena taruh harus sampai ke toiletnya itu triknya jadi kalau sampai langsung ke perut bingung terjadi banyak repot terus kerennya itu sampai sudah guna ini ada kejadian bahwa mungkin akhirnya dari kata-kata buat 10 aku juga kayak gitu loh karena dia nggak mau nanya makanya dari awal tadi saya sampaikan apapun itu kalau kecil pun hanya kami terkait apapun pantas mereka diminta ada mau ada juga ya pasti belum banget. Ya, jadi sudah betul. Ini yang mana yang dibuka? Jadi dia di lantai. Jadi habis itu nggak terlalu dari itu tidak oleh. Nah ini jadi untuk kamar mandi ini harus tapi kita harus hujan tapi kita kamar mandi. Kalau saya datang 2 jam kali waktu kamar mandi supaya tetap sehat. Gitu. Nah itu untuk kamar mandi jadi sebaiknya kalau kita akan tanya atau kita sudah kemarin aja dari sini gimana kita buka dulu dari yang baru kita coba kita kunci itu yang paling aman supaya kita aman dan tidak terkena angin karena tak dan bisa itu kamar mandinya kita mau geser aja sudah nah ini penyakit tadi saya bilang di atas pusat banyak penyakitnya tapi yang namanya satu pesankan kita ada yang pertama yang paling sering itu biasanya penyakit di gangguan telinga ini paling sering karena tidak ketinggian saya aja yang mungkin sudah berkali-kali kesal pasti ketika naik ketinggian 3-5 kilo ke atas pasti sudah bunyi. Nah itu ada trik biasanya hampir 90% akan sih. Jadi ketika pesawat mau naik dulu sekalian, kita harus pakai dulu, jangan pakai dulu. Jadi mau pegang. Nanti kalau kita pakai dulu sakit, lama sembuhnya. Kita lapasnya kayak begitu ya, lapasnya pakai dulu. Sampai ya sekitar 15 menit baru kita. Begitu juga mau nanti kan pilotnya bilang, Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita mau mendarat di 40 Agustus juga. Nah, ini ngomong dia. Nah, itu mulai besar kita kapalnya pakai teknologi. Karena apa? Kalau kita sudah di bawah, kita bahasa itu lama bisa dimulai. Kalau bisa sembuh sendiri, akan bisa dipusing gitu. Penyakit yang paling umum, yang paling lain kayak kulit kering, karena ya 8 jam pakai AC, kemudian itu dan lain-lain itu ya terlalu jauh. Paling sering dan pasti harus kita. Itu yang paling utama. Tapi nanti ketika kita sudah napas pakai mulut ternyata masih telinganya sakit, nah itu biasanya besar dengan kita tekan itu, kita mulut ditutup, kita hembuskan apa? Nah itu biasanya dong. Tapi efeknya kita pusing. Tapi itu kita kan masih pesawat sudah turun. Nah, kalau kita kan masih itu, akan pusing. Padahal masih benar. Kalau mau ngilangin telinga kita ketika sakit, itu hampir 90%. Ada juga nanti bahasa sebelahnya mau nggak benar kan? Ketika telinga
sebagainya. Nah itu penyakitnya yang mulai gitu, karena kita juga kemudian tambah lagi belum pernah naik pesawat. Nah ini aktivitas di pesawat. Nah nanti di pesawat itu ada 500 orang selama 10 jam jalan betul enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada aktivitas. Nah ini nanti kita kan ada tas kecil, walaupun nanti di pesawat dapat jatah makan 2 kali, dapat jatah ini kita bawa minum sendiri. Jadi per 1 sampai 2 jam itu kalau kata dokter itu minimal 200 ml kalau apa segini. Berarti kita minimal bayar 2 kecil minimal. Enggak ada Cina kalau kita kesana, kalau jajan uangnya Cina berangkatnya. Tergantung sih, mudah-mudahan kalau cuma 1 botol aja kan, gitu. 1 botol kan kalau tahu uangnya ya. Kalau 1 botol mudah-mudahan enggak. Nah itu minum, karena nanti kita dehidrasi kalau nggak minum. Sama jalan-jalan. Karena kita takut ya, 10 jam duduk di dalam pesawat kaki buka. Nah ini banyak masalah. Jadi kamu mau jalan-jalan, tapi ketika kamu boleh jalan, padahal padahal di atas kita ini ada tanda menahan sampai masih ikut, tak boleh jalan-jalan. Kasih tahu lagi nanti, bapak itu untuk duduk pakai sabun namanya itu tak boleh jalan. Tapi kalau boleh jalan, nggak apa-apa jalan. Karena kesini ini duduk lagi. Kita jalan apa supaya kita sehat, tinggal berjalan sakit, artinya nggak suka. Itu. Kemudian nanti terkait dengan sholat yang nanti ada materi terkait dengan fikihnya. Nah, ini aktivitas lain. Yang pertama, semua toilet mulai keberangkatan nanti mereka di Mekah, di Madinah itu semuanya toilet berubah. Nah ini yang jadi latah kita ini kan kadang bahasanya toilet berubah ini. Itu kalau ini isi nggak betul. Nah ini jadi masalah dengan orang sekalian. Kita hal biasa, jangan sampai kaget kita sampai. Semuanya toilet dulu, nggak ada namanya toilet dulu. Kita harus biasa. Dan posisinya, ya hampir sama sih kalau toilet dulu pasti pakai pencetan untuk buangnya. Kotoran kita terus berikutnya pakai pencetan. Ini yang pertama ini kadang ada. Jadi kita kadang-kadang di sana nanti nggak ada toilet, jadi semuanya toilet dulu. Jangan sampai nanti yang sekarang dia nggak bisa, nanti yang lengkap pembuangannya itu ini apa dicoba bagus sekali itu. Jadi makanya kita harus saling kenal, nanti ketika nanti menjadi satu kamar dengan orang siapa, makanya 15 kali nanti untuk yang pertengahan sudah kita susun nanti ke kamarnya, jadi dia tahu gitu. Kita bisa saling ngobrol, bisa saling mengisikan mbak ini ada bisa ada ini usaha ini aku percaya gitu. Nah ini terkait dengan toilet. Yang kedua AC. Di sana semua tempat pakai AC. Nah kita ini kadang pakai AC masuk angin. Nah ini kita harus biasa. Di pesawat bukan hanya 10 jam pakai AC. Gimana nggak masuk angin? Pakai jaket, pakai kaos kaki, bawa obat-obatan. Ini harus disiapkan. Kalau di kamar oke lah nanti ada yang bisa AC ada nggak bisa ke sini. Kalau di mana nggak bisa. Di masjid full AC seperti ini. Masjid kalau di masjid Nabawi, di masjid Al full AC ini. Di hotel, di bus. Nah jadi kita harus terbiasa gitu. Nah kalau memang kita nggak biasa, sebenarnya gimana ya harus dipersiapkan. Oh, nyanyi. Nah ini hal-hal kecil yang kadang jadi menghalang ibadah. Sampai sampai pulang sepatu dan masuk angin. Nah ini jadi masalah. Kalau dari sekarang kan Bismillah ya Allah, ingat aku nanti kuat pakai AC, 8 jam, 10 jam bisa kuat. Nah makanya di awal tadi kami sampaikan niat awalnya itu harus benar-benar dari Allah. Apa-apa kekurangan kita perbaiki selama aku bilang. Nah kemudian bulan nih. Nah ini kita kadang megan aja belum pernah dari seluruh ini kan. Karena masalah itu nggak ada yang pakai beli.
kita mungkin dapat ruangan apa lantai 2 lantai 3 tapi tetap pakai lift. Nah, tapi nanti ketika pakai lift kan bareng-bareng. Jadi mungkin 1-2 kali kita bisa lah. Tapi kadang ketika kita pakai lift pertama itu ya agak pusing gitu. Nah, ini hal-hal yang lupa gitu. Dan usahakan ketika pakai lift nanti bareng-bareng jangan sendirian. Nanti nggak kemudian ada kejadian dia masuk ketutup naik ke atas sampai 15 menit diem aja di dalam karena sendirian gitu loh misalnya jangan sendiri gitu. Dan ini sama temennya yang memang sudah bisa, dan kalau kita bisa kita ngajari yang lain gitu karena kita nggak ngajari. Kemudian penggunaan eskalator ini hal sepele di sini banyak. Ada kejadian juga yang meremehkan itu kan saya di depan. Kita eskalator ini kan kita kalau di masjid itu kalau bapak-bapak kita mau ke lantai atas, kalau saya sukanya malam itu sholat di lantai paling atas. Jadi kita bisa melihat mana bagus mana kita sholat itu buat Rasulullah itu dari atas kan. Nah itu kan eskalator terus. Nah di depan itu ketika kita nanti mau kita perlu listrik pakai eskalator kan gitu. Nah itu kalau kita nggak pernah ya bisa gimana? Karena kejadian yang besar ya, dia kainnya itu kainnya bukan satu, kalau itu langsung 2 kali. Maksudnya kainnya keluar dari jadi kan dulu tempat itu belum berusaha sampai. Nah ini hal kecil untuk sekalian gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, banyak masih banyak. Karena nanti awal kalau pedang itu di depan, ke belakang ikut aja. Masuk ke belakang belum bisa dibelah. Tapi kalau nggak bisa dia bisa benar-benar gitu. Kita harus pegangan di sampingnya itu. Pegangan itu kan salah. Tangan kita jangan kaku. Nah ini kaku makanya jangan. Dia masih kecil tapi kadang jadi masalah. Dia ngomong terus kedua, jadi soalnya dia tak bisa belajar. Nah kemudian yang paling penting juga menggunakan HP Bapak Ibu sekalian. Menggunakan HP ini yang mbak-mbak ini harus mulai belajar Pak. Kalaupun nanti nggak belajar minimal nanti kita susun dengan sekaman yang bisa handphone. Kalau suka-suka bisa bawa semua. Minimal bisa telepon, bisa WA, foto, nanti kalau untuk kenangan. Tapi yang utama nanti kita ajarkan supaya bisa ngirim sampel minimal itu. Untuk apa? Ketika nanti tersesat atau hilang, gitu. Minimal bisa telepon. Banyak kejadian di tekoni, bahas akan hilangnya ini pokoknya. Kan tinggal kita mau teleponnya. Itu sampai apa? Itu saya masjid. Nanti dia juga repot ya. Tapi sebenarnya wacana ke depan nanti musuh itu sudah langsung bisa pakai koordinat, tapi itu mungkin masih 2-3 tahun ke depan. Makanya itu kita sarankan sekarang baca handphone, minimal bisa handphone sama WA. Nanti kalau sewa kita dari bareng-bareng WA hidupnya kemana. Jadi kalau hilang bisa buka browser, pesan suara nyetet, tolong buku saya di sini. Nah, selesai. Karena hal-hal yang seperti itu hilang dan lain-lain itu sudah jadi kegiatan harian di sana. Kalau memang kurang fokus dan kurang siaga. Kemudian penggunaan bis. Nanti di sana kalau haji kan ketika dibuka kan jauh hotel. Sekitar 2-3 kilo itu naik bis. Bis ini juga kita mungkin biasa naik bis, tapi kita nggak ada hati. Bis di sana itu bentuknya modelnya kayak bis itu, jadi biasa sama. Jadi juga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dia berdesak-desakan, dia bentuknya di samping pintunya itu tangannya sebenarnya benar ini. Dia kadang-kadang itu perlu gitu. Makanya hal-hal penting kita perlu diperhatikan. Makanya di awal mata kita benar-benar tertentu. Kita tidak ada Allah benar-benar minta pertolongan sampai hal-hal kecil merusak kita. Karena hal kecil itu contoh kita tertentu jadi jatuhnya bersulung dari Allah nempel aku ya. Maka itu kok aku kena padahal niatnya kurang ikhlas.
Kemudian yang terakhir komunikasi. Komunikasi itu paling penting Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, itu komunikasi itu kalau di sana, kalau kita ketemu sesama orang Indonesia ini, jadi ketika kita ketemu Bapak Ibu sekalian, komunikasi itu yang paling efektif pakai bahasa isyarat. Contoh, kita bingung, kita nggak bisa pakai handphone, nah itu coba belajar itu nggak bisa. Terus kita mau ngomong Arab juga nggak bisa, diajak bahasa Indonesia nggak bisa. Nah yang paling utama di sana nanti banyak sekali polisi di setiap suku. Nah nanti paling efektif bahasa isyarat itu tunjukkan kartu etiket sampai akhir ini. Nah yang itu namanya, nah gitu. Itu namanya komunikasi gitu. Kita jangan cuma bagaimana komunikasi kita supaya kita dapat bersama sama ketua bersama atau ketua. Jadi beberapa hal mungkin agak sekilas terkait hal-hal lain yang selalu kita dengar di masyarakat terkait hal-hal yang akan disampaikan agar kita takut ketika akan melaksanakan ibadah atau umrah nanti ada hal-hal yang langsung berbalas kota. Ini kadang ada yang kayak gitu, panas di kain, ciri kemudian panas punya orang terus panas terus harinya. Konsepnya nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang bikin aku jangan sih kadang-kadang. Nah, jadi konsep ya ketika kita memang kesana menunaikan ibadah itu ya kita yang tahu kita benar-benar ibadah nasional insya Allah apapun dosa ini. Nah itu konsepnya. Jadi ada ketakutan ketika kita di Indonesia seperti ini nanti ibadah seperti itu. Tapi ternyata itu konsepnya nggak seperti itu. Nah ini yang kedua ini terkait dengan contohnya itu sampai sekali terjadi. Makanya kalau tadi bukan ternyata ini. Jadi contohnya dalam arti bukan berarti mereka aku harus berkali berkali kesini berkali hilang beneran karena itu contohnya posisi itu. Jadi sebaik mungkin sebisa mungkin ya kita berkawan dengan apapun itu. Sebisa mungkin kita saling membantu dengan semua orang utamanya dengan rombongan kita. Nah ini kita utamanya yang banyak sangat jadi bersama umum. Yang umum biasanya banyaknya di Mekah. Kalau di Madinah itu lebih enak karena di Madinah itu topografinya datar dan semua jalan itu bisa saling menembus. Jadi ketika kita dulu kita nyarinya enak. Tapi kalau di Mekah itu yang kebanyakan hilang di Mekah. Karena di Mekah itu bisa kali kita hilang. Semakin kita jalan semakin jauh, bukan semakin dekat. Kalau di Madinah kita motor tembus ini semakin tembus. Solusinya seperti apa? Ketika kita temukan atau Madinah kita temukan, kita nggak usah nyari dulu aja. Kita lihat kalau ada orang yang berusaha kita tanya, kalau enggak, ya kita dekat berdoa. Jangan kita sok-sok tahu kita nyari sebentar berjauh. Karena banyak penelitian pada saat itu baru jalan 50 km sudah 13 kilo jalan jauhnya. Jadi kita nyusul yang pakai vaksin saking jauhnya. Jadi solusinya, Bapak Ibu, kalau kita bingung, bikin saja, jangan jalan. Kalau kita ragu hari ya kita cari, nanti kita pasti hari itu pasti ketemu insya Allah. Nah ini tadi sama saja dibahas terkait dengan kondisi kita ketika melaksanakan ibadah haji. Nah ini ada kecil juga kita akan rapat Bapak-Ibu sekalian. Di sana itu jamaah haji gratis seluruh dunia datang. Kita rapat ada. Oh aku bisa terus kalau dia itu kan khas apa ya? Minyak wangi mereka kan khas. Kalau kita nggak terbiasa mungkin agak apa ya? Biasanya kurang itu. Nah ketika kita berstatement seperti itu, nah itu insya Allah kita selalu ketemu sebagai kita sama seperti itu. Makanya kita benar-benar ikhlas, benar-benar kita jangan menilai semua jamaah itu dari fisik dan lain-lainnya. Kita ketemu sebenarnya pas jamaah mas apapun, alhamdulillah. Jangan sampai kita membebani
dari salah satu jemaah yang memang bukan dasar dulu. Nah ini salah satu kegiatan nanti antri, nah ini semuanya nanti jemaah haji itu pasti antri, makanya kita harus sama yang banyak apa itu sama yang banyak itu sama. Kalau bisa bawa berkarung-karung, semuanya nanti makan antri, naik bus antri, semuanya serba antri karena itu ujiannya gitu. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika antri, jangan sampai nanti itu bikin kita emosi dan bikin energi kita terkuras. Antri makan, contoh ambil nasinya di bawah makan kita ambil nasi bawah makan kita ambil minum dulu, kita foto dulu di ruang tamu, dan harus kita ikut antri. Nanti orang masuk ke hotel jam 3 belum antri, jam 5 sudah nanti kita komisi, jadi kita harus tetap malam. Itu kita harus bisa mengatur, jangan sampai kita capek cuma untuk ngantri. Semuanya ngantri nanti utamanya, apalagi kita dapat lantai atas bisa setengah jam ngantri. Nah, jadi kita harus pikir dulu supaya energi kita bagus untuk ngantri. Nah, yang terakhir terkait dengan hal-hal yang menjurus ke syukurnya paling benar. Ketika kita ziarah itu biasanya ketika kita ziarah biasanya baik di luar masjid Nabawi atau di luar masjid Haram, apalagi kita ke rumah banyak nulis-nulis titik foto. Nanti kalau saya melihat di sini sama dipanggil lagi, nah itu tak boleh, itu menjurus ke sini. Hal-hal yang tidak boleh. Akan ada saya titik batu dari rumah ditolakin itu tidak boleh. Nanti kita sampaikan itu semua sini gitu. Atau seperti itu nanti apa selalu mengingatkan. Tapi masih ada jemaah yang akan masih percaya hal-hal seperti itu. Hanya terakhir kita harus menyiapkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama nanti di hotel atau di makan di Arafah, di Musdalifah atau di Mina itu rata-rata satu kamar itu 6 orang. Kalau di Arafah di Musdalifah nanti satu timnya itu bisa 250 orang. Bisa jadi itu seperti ini nanti, bisa jadi itu. Karena rata-rata memang tempatnya kita harus terbiasa dengan itu. Makanya kita harus saling kenal, tahu karakter, bisa saling mengerti kondisi masing-masing. Kemudian nanti di sana itu kita harus terbiasa dengan kebiasaan termasuk kamar kita. Kita biasa ragu dengan kita pakai siluet aja. Nah itu kita juga harus biasa, bisa saling menghargai, jangan sampai itu menjadi masalah. Kemudian toilet tadi sudah kita jelaskan. Nah ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan pendidikan, makanya kita di sini kumpul selama beberapa bulan supaya tahu. Karena kita sebenarnya berjalan semuanya. Kalau ini bisa kita seperti itu, jangan sampai kita komplain nanti jadi masalah. Kemudian ada yang ngomong, ada yang enggak, harus bisa kita menerima perbedaan dan kekurangannya. Nah, kemudian terakhir apa lain? Nanti misalnya itu ketika ada yang sekarang dan contoh punya makanannya, ada yang memasak sendiri, ada seperti itu, kita harus bisa memakai contoh yang suka kebersihan, atau yang juga kita harus benar-benar bisa bertahan. Itulah tujuan kita haji, supaya benar-benar kita bisa menghargai semuanya dan bisa mampu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dari dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan satu dua, kalau betul, nanti masuk dari informasi. Yang
kemarin saya share itu untuk revisi berkas, tapi nomornya belum saya hubungi. Setelah ini kalau dari mohon temui saya untuk konfirmasi kesalahan berkasnya. Ya, tentang namanya saya sebutkan Rahmat Kebincang Yono Cahyanto, Khotijah Basuni, Hayat Muslim, Siti Rohmat Mashkur, Munyirin Fawinanun, Kurmini Wasto, Siti Muzaroan, Bintasi, Pak Teguh. Oh itu tinggal itu yang belum konfirmasi. Ini boleh temui saya ya untuk kesalahan berkasnya apa dan apa yang perlu diperbaiki. Bukan pertanyaan saya. Kalau kita bisa bertanya ke bawah, terima kasih ya. Terima kasih lagi, minggu lagi di hari Minggu tanggal 14. Tanggal 7 September tanggal 7 September. Tapi nanti kalau dari bulan terbaru kita informasikan itu. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada sebelum itu ternyata menjadi pasukan di sini. Kita nggak tahu nanti. Yang jelas informasi terakhir masih nanti tanggal 7 September.